Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda masih bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu bersama Pak Widodo. Pak Widodo, ini Pak, ini permasalahan untuk percetakan Kia ini tadi Pak, yang di Dinas Dukcapil ini Pak. Ini gimana nih Pak? Tadi lanjut lagi Pak. Nah, terkait dengan permasalahan atau persoalan-persoalan yang kita hadapi untuk di pencetakan Kia khususnya di Dukcapil Kota Bengkulu, pada prinsipnya tidak ada kendala Mas. Terkait yang menjadi muatan penting itu adalah belangko Kia, kemudian e-polis ya, untuk pelapis Kia. Namun yang sering terjadi mungkin terkendala dengan jaringan. Jadi kita kan baik jaringan Mas untuk pelaksanaan SIA ini ya. Jadi kalau jaringannya sudah terganggu, misalnya proxy dan sebagainya, ini menjadi kendala yang memang serius seperti itu. Bisa-bisa seluruh aktivitas terkait bukan hanya di Kia, seluruhnya bisa KK, terhenti KTP seperti itu bisa terhenti semua, itu Mas kendalanya. Tapi untuk menghadapi jaringan ini Pak, upaya pemerintah sendiri Pak? Ya kalau sudah, makanya kita seringkali pada hari-hari libur ya, misalnya Sabtu, Minggu, itu dilakukan maintain ya untuk perbaikan jaringan. Namun di samping itu juga kita juga di Kota Bengkulu ini di Sabtu Minggu juga ada kegiatan Mas, kegiatan untuk melakukan penerbitan dokumen seperti 6-in-1, 3-in-1 itu kita kerjakan di sepanjang hari ya, di hari libur itu tetap kita laksanakan. Yang 3-in-1 itu seperti penyerahan akte kematian di malam ketiga. Kemudian 6-in-1 itu penyerahan dokumen KK KTP perubahan pada saat menikah atau pada saat resepsi. Jadi terkadang maintainnya jaringan yang notabene untuk perbaikan juga akan pengaruh pada pelayanan di hari libur seperti itu. Baik, untuk terkait capaian Kia di Kota Bengkulu ini Pak, kolaborasi kerjasama sudah dilakukan Dinas Dukcapil Pak. Terima kasih Mas Fajri. Kita di 2024 ini bukan hanya target pencapaian Kia ya di 60%, ya. Tapi adalah bagaimana pemerintah pusat menekankan manfaat dari Kia. Jadi ada minimal itu harus ada 3 PK atau kerjasama dengan pihak ketiga terkait dengan manfaat Kia ini untuk apa. Seperti yang sudah kita lakukan, alhamdulillah di 2024 ini kita ada 3 PK kita. Yang pertama dengan Queen Aviary yang berada di Betungan, kemudian yang toko buku yang di Sawah Lebar, kemudian kita juga ada dengan kolam renang Hamtian. Ini dalam proses. Insya Allah untuk di 2024 ini pemanfaatan Kia itu harus 3 lembaga, 3 instansi yang harus oke gitu. Jadi ini di samping mencapai target 60%, sudah mencapai, kegunaannya untuk apa? Mana buktinya? PK-nya seperti itu. Kemudian di tanggal 22 Agustus kemarin, alhamdulillah syukur, kita juga bekerja sama dengan PKK Kota yang diprakarsai oleh Ibu PJ Wali Kota. Kita juga penyerahan secara simbolis. Nah, kita berasumsi seperti ini, Ibu PKK ini kan mempunyai pasukan yang berada di kelurahan dan kecamatan. Kalau itu semuanya bergerak, selesai. Benar. Nah, ini kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang mendukung daripada tercapainya kartu identitas anak di Kota Bengkulu. Karena secara kuantitas kita itu berada di 115.109 anak yang wajib harus kita miliki Kia. Atau dalam artian kalau 60%-nya itu berada di 69.000 ya.
kurang lebih seperti itu. Nah itu yang harus kita selesaikan di 2024 supaya tahun di 2025 nanti anak-anak nggak ada utang lagi, semuanya memiliki Kia gitu Pak. Paling tidak yang harus kita capai itu sekitar 4.000 per harinya, itu paling enggak kalau kita harus mencapai target itu sekitar 80 orang anak yang harus kita terbitkan Kia-nya. Baik, ini kembali lagi Pak sedikit Pak, untuk manfaat utamanya nih Pak. Ini kan tadi ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin yang ini yang lebih mendorong keinginan supaya masyarakat, anak-anaknya bisa memiliki Kia ini ya Pak ya. Jadi nanti mungkin dari pihak ketiga seperti toko buku mendapat potongan harga. Nah sebenarnya dari manfaat utamanya nih Pak, pada anak wajib memiliki Kia ini gimana nih Pak? Nah secara manfaatnya itu Mas, secara ini ya adalah bentuk pelindungan, ya, bentuk pelindungan pemerintah kepada warganya terkait identitasnya. Itu secara ini. Jadi anak-anak ini mempunyai kepastian hukum. Itu secara harfiahnya ya. Oh ya, sudah terlindungi juga ya Pak ya? Anak-anak terlindungi secara hukum, status keperdataannya jelas. Ya, karena di Kia ini kan akumulasi. Kalau dia sudah punya Kia, otomatis dia punya akta. Iya kan? Jadi secara keperdataannya sudah jelas, siapa bapaknya, kapan lahirnya, orang tuanya di mana, alamatnya di mana. Jadi itu yang utama ya, fungsi utama itu adalah perlindungan oleh negara kepada penduduknya terkait dengan identitas seperti itu. Kemudian yang manfaat langsung itu untuk bepergian seperti pembelian tiket, penunjukan identitas di bandara, itu yang nampak gitu Mas, terkait dengan manfaat daripada Kia. Tapi yang harfiahnya adalah perlindungan negara kepada penduduknya terkait dengan kepastian hukumnya. Ya, termasuk juga kepada anak-anak ini ya Pak ya. Dan juga ini kolaborasi yang sudah dikerjasama tadi, termasuk juga PKK penggerak ya Pak ya. Nah selain itu ada lagi Pak? Nah yang ini kita juga kerjasama dengan TK, dengan sekolah-sekolah. Nah namun untuk Kia sebagai syarat untuk masuk sekolah mungkin tidak terlalu tidak terlalu populer ya. Karena syarat untuk masuk sekolah itu bukan Kia, tapi biasanya standarnya itu adalah akte kelahiran. Nah seperti itu. Karena akte kelahiran ini sebagai tolak ukur usia anak itu secara dokumen itu umur berapa, itu ditunjukkan dengan akte kelahiran. Karena antara akte dengan Kia ini merupakan satu kesatuan. Jadi tidak hanya menjadi kewajiban, apalagi kita sekarang pelayanannya terintegrasi. Begitu ada KK, ada akte, pasti ada Kia, seperti itu kan? Seperti itu Mas. Oh ya gitu. Dan juga anak-anak juga wajib memiliki itu ya Pak ya, karena juga di Bengkulu ini, di Kota Bengkulu. Tapi kalau untuk di daerah lain Pak, udah ada kerjasamanya atau gimana Pak? Untuk di kabupaten lain atau gimana nih Pak? Nah, seperti kemarin kita curhat ya dengan teman-teman yang di Kepayang, Pak Kadis Kepayang, Pak Adiansah, dia menyampaikan kalau di kota enak Mas, karena ada taman bermain, kolam renang. Tapi kalau misalnya di kabupaten itu kan terbatas. Nah, gitu. itu jadi kendalanya gimana tuh? Seperti itu. Nah, mungkin saya ngomongkan, mungkin ada pihak perbankan yang bisa memfasilitasi terkait dengan manfaat Kia. Misalnya dengan menunjukkan Kia, dia mendapat bunga atau persentase tabungan sekian. Ini kan menjadi satu daya tarik ya. Mas, artinya perbankan pun ikut mengambil bagian tatkala anak-anak menabung dengan menunjukkan Kia. Seperti apa sih pelakuannya? Seperti itu. Kebetulan di Kepayang juga kan ada bank daerah ya. Mungkin bisa memfasilitasi terkait dengan pemanfaatan Kia. Kembali lagi, dan juga kan ada beberapa kabupaten yang mungkin saat ini salah satunya di kota yang tinggi nih Pak. Yang kabupaten yang tertinggi juga nih Pak. Yang sudah mencapai target ini. Yang sudah mencapai target itu Rejang Lebong, Bengkulu Utara. Bengkulu Utara. Sudah mencapai 99,4%. Mengapa mereka tinggi? Karena dulu ada namanya itu pilot project ya. Sudah lebih dulu mereka untuk menerbitkan melaksanakan gitu ya. Seperti itu. Dan juga ini keberhasilan masuk dengan kota ini Pak. Ini pastinya tidak luput dari kolaborasi tadi Pak ya, tim PKK. Ini jalannya untuk menuju ke sana itu Pak. Prosesnya gitu Pak.
Ya prosesnya kita diskusi dengan Ibu PKK yang dimotori Ibu PJ Wali Kota. Kami punya program gini-gini gitu ya. Dukcapil bisa masuknya kemana seperti itu. Nah, ini kan merupakan kolaborasi yang kita sambut baik kata keterbatasan kita terkait dengan waktu ya. Karena kita kan pelayanannya ada di dua, di mall layanan publik MPP kemudian di Bentiring. Di samping itu juga kan kita melakukan jemput bola, disabilitas, lansia, ODGJ dan sebagainya. Sementara secara personil kan kita harus berbagi nih Mas. Benar. Nah ini yang menjadi kendala-kendala kita. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Pak ya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini.